Perkenalkan, nama saya Doni Wahyu Kurniawan, nomor presensi 9. Saya Febrian Rusandra Dimantara, presensi 15. Saya Vicky Hadis Permana, nomor presensi 16. Saya Maria Sugandara, nomor presensi 17. Di sini kami akan membuat kendali motor DC menggunakan SCR. Tujuan percobaan pada kali ini adalah yang pertama, mengetahui prinsip kerja Silicon Controller Rectifier atau SCR. Yang kedua, mengetahui cara kerja kendali motor DC dengan SCR. Yang ketiga, mengukur nilai resistansi pada potentiometer agar SCR tetap on. Definisi SCR. SCR atau Silicon Controller Rectifier merupakan salah satu komponen power elektronik yang sudah umum digunakan sebagai saklar atau switch. Pada dasarnya, prinsip kerja mirip dengan transistor untuk daya yang rendah. Perbedaannya adalah SCR ini dapat digunakan pada tekanan dan arus yang besar. Seperti ini gambar dari SCR. Paling kiri merupakan struktur SCR memiliki 4 lapis, PN-PN, dan gambar tengah merupakan simbol SCR terdiri dari 3 kaki, anoda, katoda, dan gate. Dan gambar tengah sebelah kanan merupakan gambar komponen SCR. Berikut ini adalah gambar ekuivalen dari SCR. SCR terdiri dari 2 buah transistor, PNP dan NPN. Fungsi dari SCR adalah sebagai pengendali atau switch. Oke, di sini selanjutnya ada karakteristik dari SCR, di mana ketika forward SCR diberi tegangan forward dengan kondisi apabila arus gate tidak diberi dengan arus trigger, dan juga kutub kaki anoda lebih positif daripada ke katoda, maka field breakover ini akan semakin meningkat. Apabila kondisinya ini juga tidak diberi arus gate, maka SCR ini akan cepat rusak karena semakin besarnya arus V breakovernya. Kemudian apabila SCR ini diberi arus gate, maka V breakover ini akan semakin kecil berbanding terbalik dengan arus gate yang diberikan. Dan apabila arus gate ini sudah melebihi dari arus holding, maka SCR ini akan on, dan juga SCR ini tidak akan mati apabila arus yang mengalir pada gate ini diputus. Bagaimana cara untuk menonaktifkan SCR ini? Yaitu dengan cara mengurangi arus yang ada pada anoda menuju ke katoda ini dikurangi dengan besaran menjadi 0, maka SCR akan dapat off. Atau dengan kata lain, arus yang mengalir pada anoda dan katoda ini akan diputus, sehingga tidak ada aliran arus yang melalui anoda dan katoda tersebut. Kemudian selanjutnya, di sini adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kendali motor DC menggunakan SCR. Di sini menggunakan SCR BT152 dan juga sebuah motor DC menggunakan dinamo, dan juga ada potensiometer sebesar 10 kilo dan juga kapasitor sebesar 100 nanofarad, dan ada dioda 1N4001 dan juga transformator step down sebesar 20 volt. Dan di sini adalah gambar rangkaiannya. Di sini menggunakan sumber AC bolak-balik sebesar 220 volt dihubungkan dengan transformator step down untuk mendapatkan tegangan 20 volt. Kemudian dari trafo step down ini dihubungkan pada beban motor DC. Dari beban motor DC ini dihubungkan ke 2 titik percabangan, yaitu pada kaki anoda SCR dan juga kaki potensiometer. Kemudian dari kaki potensiometer ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan dari motor DC dan juga mengatur besar kecil dari arus yang mengalir pada gate. Kemudian dioda ini berfungsi untuk memblok arus yang arahnya berlawanan dari jalur utamanya. Dan di sini ada SCR yang berfungsi sebagai pengendali motor DC dan juga bisa sebagai saklar. Kemudian di sini ada kapasitor yang berfungsi sebagai triggering untuk kaki gate pada SCR,
sehingga SCR nanti akan aktif untuk mengalirkan arus dari anoda menuju katoda. Untuk mengaktifkan juga motor DC-nya ini. Di sini apabila siklus positif, maka SCR ini dalam kondisi on, maka motor akan dalam keadaan on juga dengan diatur melalui potensiometer ini. Kemudian apabila siklus negatif, maka SCR ini dalam kondisi off. Mengukur hambatan pada potensiometer, mengukur tegangan VAC, mengukur arus pada beban, mengukur arus pada gate. Maka diperoleh data sebagai berikut. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil tegangan dan arus beban. Semakin kecil hambatan, maka semakin besar tegangan dan arus beban. Ini merupakan alat kendali motor DC menggunakan SCR. Berikut adalah bentuk gelombang. Yang warna biru merupakan bentuk gelombang dari beban, yang warna kuning merupakan bentuk gelombang dari input. Gelombang nomor 1 dengan sudut penyulutan 90 derajat, hambatannya kurang lebih sebesar 13 ohm. Gelombang nomor 2 dengan sudut penyulutan 75 derajat, hambatannya kurang lebih sebesar 10 ohm. Gelombang nomor 3 dengan sudut penyulutan 60 derajat, hambatannya kurang lebih sebesar 6 ohm. Gelombang nomor 4 dengan sudut penyulutan 30 derajat, hambatannya kurang lebih sebesar 2 ohm. Sehingga semakin besar hambatan pada potensiometer, maka perpotongan pada gelombang semakin besar, sehingga motor akan berputar semakin pelan atau lambat. Dan semakin kecil hambatan pada potensiometer, maka perpotongan pada gelombang semakin kecil, sehingga perputaran motor semakin cepat. Untuk kesimpulannya, yang pertama, SCR mempunyai fungsi sebagai pengendali atau saklar. Yang nomor 2, SCR mempunyai 3 kaki, yaitu anoda, katoda, dan gate. Nomor 3, semakin besar nilai resistansi yang diatur pada potensiometer, maka putaran motor akan semakin pelan, dan begitu juga sebaliknya. Nomor 4, bentuk gelombang keluaran dari beban dapat disesuaikan sudut penyulutannya, tergantung pada besar resistansi yang diatur pada potensiometer. Semakin besar nilai resistansi pada potensiometer yang diatur, maka sudut penyulutan yang didapat akan semakin besar, dengan indikasi motor semakin pelan. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.